Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Nona Dewiin. Pada kesempatan yang baik ini, aku akan menjelaskan mengenai konsep dan teori perkembangan peserta didik menurut sudut pandang teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov dan Bruce F. Skinner atau yang biasa dikenal dengan Skinner. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut dengan penjelasannya. Baik, kita mulai yang pertama dengan konsep dan teori behaviorisme. Apa sih behaviorisme? Menurut Kamus Bahasa Inggris yang berasal dari kata behavior, yang artinya tingkah laku, tindak tanduk, atau yang berkaitan dengan kesopanan. Jadi, teori ini merupakan perkembangan perilaku yang dapat diamati dan diukur, yang berasal dari suatu stimulus-stimulus yang menghasilkan respon. Jadi, pada pembelajaran menurut teori ini, didasarkan adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya, dan lingkungan tersebutlah yang membentuk perilaku individu tersebut. Jadi pada teori ini memfokuskan bahwasanya belajar dikatakan berhasil apabila ada suatu perubahan tingkah laku yang terjadi pada individu tersebut. Nah, ada juga 5 poin penting mengenai konsep teori ini. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan peranan reaksi atau respon oleh peserta didik. Yang ketiga, mementingkan terbentuknya suatu hasil belajar. Yang berikutnya adalah mementingkan hubungan sebab akibat pada waktu lampau. Dan yang terakhir, mementingkan pembentukan suatu kebiasaan, karena ini merupakan tingkah laku yang dilakukan terus-menerus yang akhirnya menimbulkan suatu kebiasaan. Begitu. Oke teman-teman, kita beralih ke pembahasan berikutnya, yakni mengenai teori classical conditioning atau yang biasa disebut dengan pengkondisian klasik dan juga cara penerapannya menurut Ivan Pavlov. Jadi, apa sih classical conditioning ini? Classical conditioning merupakan proses atau tahapan di mana suatu stimulus atau rangsangan tidak dapat memunculkan suatu respon apapun. Tapi kemudian, stimulus ini diasosiasikan dengan stimulus yang lainnya yang dapat memunculkan suatu respon. Hasilnya, meskipun kita hanya menggunakan satu stimulus tanpa diasosiasikan dengan stimulus yang lainnya, sudah bisa memunculkan suatu respon. Dan pada classical conditioning ini sifatnya otomatis dengan melibatkan alam bawah sadar. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, ada hal-hal yang perlu kalian ketahui mengenai teori classical conditioning. Jadi, ada 4 unsur yang bisa memunculkan teori classical conditioning ini. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama ada unconditioned stimulus. Jadi, ini sifatnya itu alami dan tidak dibuat-buat. Contohnya adalah makanan. Nah, biasanya seseorang atau mungkin hewan ya, kalau misalnya mencium bau makanan atau melihat makanan tuh bawaannya kayak ngiler gitu, kayak keluar air liur, ya kan? Nah, yang kedua ada conditioned stimulus. Jadi ini kebalikan dari unconditioned, yang artinya kalau condition ini dibuat-buat atau non-alami. Contohnya adalah bunyi bel, bunyi piring, dan juga bisa berupa langkah kaki orang yang sering memberikan makan. Biasanya ini berlaku pada hewan ya. Nah, yang ketiga ada unconditioned respon. Nah, unconditioned respon ini dihasilkan dari unconditioned stimulus. Nah, sedangkan yang terakhir ada conditioned respon. Nah, conditioned respon ini berasal atau dihasilkan dari conditioned stimulus. Nah, karena kita sudah mengetahui unsur-unsurnya, nggak afdol kalau kita nggak dikasih contoh. Nah, contohnya gini teman-teman. Misalnya kalian lagi sama teman kalian, terus kalian iseng nih. Kalian punya sedotan, terus kalian tiupin ke mata teman kalian, tapi pelan-pelan aja. Tapi sebelum kalian tiup, kalian tuh aba-aba dulu, 1, 2, 3, dan lihat apa yang terjadi. Teman kalian merasa terganggu dengan memicingkan matanya, kayak orang kelilipan gitu kan. Nah, kalau sudah, lakukan cara ini atau hal ini berulang-ulang kali. Setelah itu, kalian coba lagi nih. Sebelum kalian tiup, kalian bilang 1, 2, 3. Dan apa yang terjadi? Dia sudah bersiap-siap alias sudah memecingkan matanya. Nah, inilah yang disebut classical conditioning. Tiupan tadi merupakan rangsangan atau stimulus, sedangkan dia memecingkan matanya merupakan respon dari stimulus tersebut. Nah, kalau misalnya
tadi kalian atau pertama kali sebelum kalian mengulang-ulang, pasti dia nggak ngerespon apa-apa. Maksudnya meskipun kalian udah bilang 1, 2, 3, dia tetap kayak biasa aja karena dia belum terbiasa. Tapi setelah diulang-ulang beberapa kali, meskipun dia hanya mendengar 1, 2, 3, tapi udah siap-siap matanya, udah kayak terganggu gitu, ya kan? Nah, itulah contoh dari pengkondisian klasik ini atau classical conditioning. Nah, teman-teman, setelah kita sudah mengetahui contohnya, sekarang kita analisis nih, karena ada beberapa prinsip mengenai teori classical conditioning ini, dan kita akan kaitkan dengan contoh yang sebelumnya. Nah, yang pertama ada extinction atau kepunahan. Jadi, extinction ini merupakan suatu berkurangnya atau menghilangnya suatu respon terhadap stimulus yang diberikan. Contohnya gini, kalau tadi kita misalnya udah beri aba-aba 1, 2, 3, tapi kita nggak meniupnya atau nggak niup matanya, lama-lama temenmu ya nggak respon lagi karena sudah dilakukan berulang kali tapi dia nggak niup-niup. Jadi ya udah biasa aja, nggak ada responnya. Kan sebelumnya kan dia pasti akan memicikkan matanya, tapi sekarang dia nggak. Jadi ini yang disebut dengan extinction atau kepunahan. Nah, teman-teman, berikutnya ada spontaneous recovery atau pemulihan spontan. Jadi, ini tuh artinya kemunculan kembali suatu respon terkondisi terhadap tadi adanya suatu periode jeda. Nah, contohnya gini, dalam kasus sebelumnya, bayangkan kamu tiba-tiba berhenti memberikan aba-aba. Nah, setelah teman kamu tidak memicingkan matanya, beri dia waktu 15 menit. Nah, setelah itu, kamu tiba-tiba ngucapin aba-aba 1, 2, 3, dan lihat apa yang terjadi. Nah, teman kamu tuh kembali merespon dengan cara tadi memecahkan matanya. Nah, itulah yang disebut dengan pemulihan spontan. Jadi, setelah adanya periode jeda, kemudian dia bisa memunculkan satu respon kembali terhadap stimulus yang diberikan. Oke teman-teman, berikutnya ada stimulus generalization. Nah, ini merupakan kecenderungan suatu subjek dalam merespon terhadap suatu kemiripan stimulus. Contohnya gini, tadi kita kan memicikkan mata karena ada aba-aba 1, 2, 3. Nah, aba-aba ini kan merupakan satu stimulus. Nah, kita ganti dengan menggunakan tepukan tangan. Nah, itu bisa ada kemungkinan si subjek itu merespon meskipun menggunakan tepuk tangan, dia merespon dengan memecikkan matanya. Oke teman-teman, yang terakhir ini ada stimulus discrimination atau diskriminasi stimulus. Artinya ada suatu perbedaan dalam menerima stimulus tersebut, jadi dia harus merespon atau tidak. Nah, contohnya gini, tadi kita kan memberikan stimulus berupa aba-aba 1, 2, 3. Coba kita ganti dengan ketukan meja dan lihat apa yang terjadi. Jika teman kalian tidak merespon, artinya dia masuk kategori diskriminasi stimulus. Tetapi apabila dia tetap merespon, artinya dia menyamakan sebuah aba-aba itu dengan yang lainnya atau menyamakan semua stimulus. Nah, kalau seperti itu dia masuk ke dalam kategori generalisasi. Nah, jadi diskriminasi dan generalisasi ini bergantung pada persepsi subjeknya. Jika dia mampu membedakan, artinya dia diskriminasi, tetapi jika dia tidak bisa atau menyamakan rata semua stimulus, dia masuk ke dalam generalisasi. Nah, saya memberikan contoh yang terjadi pada suatu anak SD yang rata-rata minat belajarnya itu masih kurang ya, atau bahkan harus ada dorongan stimulus-stimulus dari orang terdekatnya, dari orang tua ya terutama. Nah, kita melihat bahwa situasi sekarang ini semua serba online, artinya dialihkan menjadi daring ya, dimana ini merupakan suatu tantangan atau challenge bagi semua pelajar, termasuk anak SD yang notabene-nya ini masih rada-rada sulit, harus ada dibujuk, dirayu gitu kan. Nah, contohnya begini, karena si anak tersebut sulit untuk belajar, bukan sulit, malas belajar ya. Jadi orang tua ini mengambil inisiatif dengan memberikan suatu hadiah jika dia mau belajar. Alhasil si anak mau belajar. Nah, kegiatan ini atau hal ini dilakukan berulang-ulang kali. Setelah dia belajar, dia dikasih hadiah. Setelah dia belajar, dikasih hadiah. Itu berulang kali, cukup lama ya, sampai mungkin menjadi suatu kebiasaan. Dan suatu hari, orang tua tersebut
sengaja gitu tidak memberikan hadiah, tapi anak itu tetap belajar. Nah, konsep atau kasus inilah yang bisa dikategorikan sebagai classical conditioning, di mana suatu subjek yang dulunya itu nggak mau, terus dikasih stimulus dia jadi mau. Tapi setelah stimulus itu dilepaskan, dia tetap mengikuti alias menghasilkan suatu respon, ini mau belajar. Begitu. Gimana teman-teman? Masih semangat? Masih dong ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai teori operant conditioning dan juga cara penerapannya dalam pembelajaran yang dikemukakan oleh Bruce F. Skinner. Jadi, apa sih teori operant conditioning ini? Nah, teori ini merupakan metode pembelajaran yang mendasari ada dua hal, yakni ada reward dan juga punishment. Ada hadiah dan ada hukuman. Jadi teori ini tuh mengajari suatu individunya mengenai konsekuensi dan juga perilakunya dia. Jadi ada dua komponen utama mengenai teori ini. Yang pertama adalah reinforcement atau sama dengan kayak reward, hadiah. Dan yang kedua ada punishment atau hukuman. Well, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu nih, reinforcement itu apa sih? Nah, reinforcement ini merupakan segala hal yang menguatkan perilaku individu. Dan reinforcement ini dibagi menjadi dua, reinforcement positif dan reinforcement negatif. Baik, kita akan membahas mengenai reinforcement positif. Jadi, ini merupakan hal yang menghasilkan atau menguatkan suatu perilaku positif individu. Contohnya begini. Setelah saya bekerja keras dan dengan baik di kantor, saya mendapatkan bonus dan pujian dari bos saya. Nah, pujian dan bonus ini merupakan reinforcement positif yang membuat saya menjadi lebih bekerja keras dan meningkatkan performa kerja saya di kantor. Nah, dari hal tersebut saya belajar bahwa jika saya melakukan pekerjaan dengan baik, akan ada konsekuensi positif yang saya dapatkan. Berikutnya ada reinforcement negatif. Jadi ini merupakan hal yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif yang sedang kita hadapi. Contohnya begini. Ketika anak berteriak di tengah keramaian, kemudian teriakan itu berhenti ketika kita memberikan dia makanan atau uang atau mungkin gadget gitu kan. Nah, jadi kita berpikir bahwa jika kita memberikan apa yang dia mau, misalnya kayak tadi jajan, gadget, ataupun uang, itu adalah hal yang dapat menghentikan atau menenangkan dia. Padahal itu bukan hal yang positif. Karena apa? Si anak akan menjadi kebiasaan dan mengandalkan hal-hal tersebut untuk menghentikan misalnya pas dia nangis atau berteriak. Nah, karena kita sudah membahas mengenai reinforcement positif dan negatif, sekarang kita beralih ke punishment. Jadi, apa sih punishment itu? Punishment atau hukuman merupakan suatu hal yang ditujukan untuk mengurangi suatu perilaku dari individu. Nah, punishment ini dibagi menjadi dua juga, ada punishment positif dan punishment negatif. Punishment positif merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku dengan cara melemahkan suatu respons. Contohnya, misalnya orang tua atau ayah ibu memukul ringan anaknya karena berperilaku tidak baik di depan umum. Ini bisa menjadi contoh dari punishment positif. Berikutnya adalah punishment negatif. Jadi ini merupakan usaha atau cara yang dilakukan dengan cara menyingkirkan benda yang memicu perilaku negatif pada seorang individu. Contohnya adalah misalnya ayah atau ibu menyita HP anaknya atau gadget anaknya gitu ya, karena dia berperilaku tidak baik di depan umum. Karena kita tahu bahwa gadget ini memiliki pengaruh besar, jadi kemungkinan memberikan dampak yang negatif terhadap anak tersebut, sehingga mengharuskan orang tuanya menyita HP anaknya. Contoh lainnya adalah ketika kita telat masuk kelas, kita tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran atau bahkan dihukum berdiri sepanjang pelajaran. Itu bisa masuk contoh punishment negatif. Berikutnya adalah cara penerapan atau pengaplikasian dari teori operant conditioning ini. Jadi keseluruhan ada dua cara garis besar ya. Tadi ada reinforcement dan punishment. Jadi kita bisa kasih contoh keseluruhannya.
Yang pertama ada biasanya siswa SMP, khususnya anak laki-laki yang sering mengabaikan peraturan. Contohnya di gaya rambutnya ya, anak laki-laki sukanya begitu kan. Nah, setelah itu ternyata dia terkena razia sekolah, razia rambut ya. Jadi karena hal itu dia kapok dan tidak ingin mengulanginya lagi. Yang kedua ada kehadiran penuh di kelas dapat menambah nilai ujian. Artinya dengan absen yang penuh, dia bisa terhindar dari nilai yang jelek. Nah, yang ketiga ada seorang siswa yang mengajukan pertanyaan yang bagus, kemudian gurunya ini memujinya, sehingga membuat dia lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya mendapat pujian dari gurunya. Nah, yang terakhir ada misalnya Susi ini biasanya tuh suka telat ngumpulin PR. Kemudian pada suatu hari dia tepat mengumpulkan PR-nya tersebut dan dia mendapatkan pujian dari gurunya alias tidak mendapatkan teguran lagi. Nah, dari hal itu dia sadar bahwa atas apa yang dilakukannya akan menimbulkan konsekuensi hal-hal yang baik dan membuat dia lebih termotivasi untuk mengumpulkan PR dengan tepat waktu. Teman-teman, gimana materinya? Seru kan? Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komentar di bawah. Dan nantikan video-video selanjutnya dari saya. Nah, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua.